Jam menunjukkan pukul 8 malam. Seharusnya jalanan belum segelap itu. Apalagi jalurnya sendiri masih tidak seberapa jauh dari pos pertama. Tapi malam itu lain. Jalur itu lebih gelap dari seharusnya. Yang lebih aneh, tidak terdengar satupun binatang malam di sekitar sana. Medannya memang menanjak, seperti bukit setapak yang bisa ditelusuri lebih tinggi. Namun, masih bisa ditempuh dengan santai. Erik yang memulainya. Kalau kata mbahku, kalau nggak ada suara, biasanya ada hantu. Hus, dijaga mulutmu itu toh. Tidak baik ngomong begitu, kata Damar. Ada yang membuat Damar sedari tadi tidak tenang. Berjalan di belakang Erik, seharusnya tidak ada lagi sesiapapun di belakangnya. Namun, bulu kuduknya berdiri sedari tadi. Bukan kali pertama Damar merasakan ini. Selama dia mendaki gunung dan masuk ke hutan-hutan seperti ini, bulu kuduk atau leher meremang sudah menjadi makanan sehari-hari. Perasaan ini berbeda. Seolah-olah yang ini jauh lebih mengintimidasi. Erik tak merasakan apapun. Melihat Erik membuka jalan dengan parang di tangannya, setidaknya memberi ketenangan pada Damar. Sampai ia akhirnya mendengar suara lain. Damar berhenti, disusul Erik. Rik, Rik, panggilnya. Erik mendekat, menatap Damar yang leluasa mencari-cari pandang. Apa? Ayam. Ayam, kata Erik mengulangi. Dengar tidak ada suara ayam? Erik diam, mencoba mencuri dengar apa yang Damar dengar. Namun, Erik menegaskan bahwa tidak ada suara apapun kecuali angin yang berhembus di sela dedaunan. Gak ada. Mereka berpandangan dengan sepersekian detik, kemudian melangkah cepat-cepat. Ada hal-hal yang tidak sepatutnya diucapkan atau didengarkan. Salah satunya adalah suara ayam. Mendengar suara ayam seperti pertanda sial bagi siapapun yang mendengarnya. Terlebih di tempat ini, Damar dan Erik memikirkan hal yang sama. Ya, kuntilanak. Meski kalimat itu tidak diucapkan, namun mereka sama-sama mengerti satu sama lain. Yang menjadi pertanyaan adalah, suara ayam yang didengar Damar dan tidak didengar Erik menegaskan sesuatu. Salah satu dari mereka sudah diincar sedari tadi. Degup jantung dan suara nafas terengah-engah menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih jauh. Berpikir bahwa mereka sudah aman. Eriklah yang kemudian mengatakannya. Sialan. Bau bunga sembujo. Mereka bertukar tatap. Tidak ada yang tidak mengerti Erik seperti Damar. Umpatan atau kalimat tidak pantasnya biasanya menegaskan perasaan ketakutan. Dan itu cara Erik untuk menekannya. Namun, terkadang Damar merasa hal itu bisa mendatangkan hal sebaliknya. Kadang, dunia mereka menangkap pesan yang berbeda. Benar saja, tidak berselang lama, suara ayam, bebauan bunga, kemudian berujung pada sosok di balik semak belukar. Eriklah yang pertama tahu, namun keinginan untuk memanggil Damar yang izin untuk membuang air kecil, mendatangkan rasa penasaran yang besar. Erik mengintip sosok asing itu. Sosoknya tinggi, setinggi Erik. Ia berdiri di bawah pohon rindang. Berdiri begitu saja, mengenakan baju yang terlihat seperti kain. Warnanya mencolok dengan kegelapan hutan. Putih. Ya, warna kain yang ia gunakan berwarna putih. Erik terus melihat. Tatapannya terkunci pada kepalanya yang sedari tadi tergedek ke kiri dan ke kanan. Setelah beberapa saat, barulah Erik mengerti. Kepalanya tergedek bukan karena tanpa sebab.
melainkan tepat di lehernya. Rupanya menahan berat kepalanya, apalagi bila lehernya patah. Saat itu, Erik sadar. Dari tadi ia melihat sosok kuntilanak yang sering ia dengar ada di hutan. Umumnya, memang sering terdengar kabar bahwa penghuni atau kasarnya penunggu-penunggu di dalam hutan adalah korban-korban kecelakaan atau bencana-bencana yang tidak umum. Kini setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Erik akhirnya tahu bahwa mereka memang nyata adanya. Damar sudah kembali. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Rencananya sendiri, mereka harus sudah menempuh setengah dari jalur pendakian, yang menurut Damar, bila dilihat dari lama jam mereka berjalan, tidak jauh lagi. Erik lebih sering diam. Hal ini membuat Damar penasaran. Asap rokok mencoba mencairkan suasana. Namun Erik lebih memilih diam. Sesekali dia mencuri pandang ke belakang, yang jelas-jelas tidak ada siapapun kecuali Damar. Ada apa, Rik? Gak ada. Damar tahu Erik sedang berbohong. Barulah ketika sampai di tanah lapang, yang artinya pos kedua, atau tempat yang biasa digunakan sebagai penangkaran satwa, sudah dekat. Erik baru membuka suara. Ada kuntilanak, Dam. Kaget. Namun Damar tidak mencoba menanggapi. Ia hanya melihat Erik lebih pucat. Seteguk air dalam botol setidaknya mampu menenangkan Erik. Setelah dirasa cukup dan Erik menjadi lebih tenang, seusai cerita bagaimana ia melihat makhluk itu. Damar yang sekarang memimpin. Disinilah keanehan itu terjadi. Pos yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang. Tidak ada hampir 2 jam, Damar dan Erik hanya berada di area itu. Dan itu terus. Hal ini membuat mereka akhirnya berpikir buat menginap di sana. Terlepas dari apa yang mereka alami malam ini, mereka memutuskan pasrah. Sampai terdengar suara langkah kaki menghentak. Dan sontak mereka terjaga, diikuti suara sangat ramai. Di sanalah Erik dan Damar melihatnya. Orang-orang yang berjalan berjejeran, seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan. Sampai mata Erik dan Damar tertuju pada barisan paling depan. Di sanalah mereka baru sadar, ada perkuburan mayit. Untuk apa orang-orang menguburkan jenazah pada malam buta seperti ini? Setidaknya itu yang Damar dan Erik pertama pikirkan. Sampai baru mereka sadar, bagaimana mungkin ada penguburan jenazah di tengah hutan. Keganjilan itu sebenarnya sudah dirasakan dari awal masuk ke dalam hutan. Mas Damar dan Erik hanya diam, sembari memandangi rombongan itu semakin jauh. Hingga akhirnya, kehadiran mereka benar-benar lenyap di telan kegelapan hutan.